Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulkas, kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun, meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Oke guys, topik kita sekarang apa nih? Topik kita, nah ini saya mau nanya ini. Topik ini topik apa Pak? Dan kenapa sih topik ini yang diangkat Pak? Jangan ngambek. Oh jangan ngambek. Kenapa pertanyaan ini topik ini diangkat? Saya mau nanya ke Bren. Bren, kalau la tahjan artinya apa? Jangan bersedih. Jadi, kalau la tahop, Jangan takut. kalau la tahla, Jangan mengeluh. la taghdab, Jangan ngambek. kalau la jada, Lajadama 99. jangan baca. shopping ya. Oke, nah begini, kenapa topik ini diangkat? Suatu ketika seorang sahabat bertemu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Berilah wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, janganlah kamu marah. Janganlah kamu marah. Kemudian farad dada miraran. Sahabat itu bertanya kembali, beri aku wasiat wahai Rasulullah. Rasul berkata, la taghdab, janganlah kamu marah. Menahan amarah adalah sesuatu yang diwasiatkan kepada Nabi. Kenapa? Sebab dalam setiap amarah tersimpan potensi mafsadat yang begitu besar. Semua masalah bermula ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah. Marah seringkali tidak menyelesaikan masalah, tapi marah justru menambah masalah dengan masalah. Gitu. Maka la taghdab, kata Nabi, janganlah suka marah ya. Kemudian dengan marah sesungguhnya hidup kita ini menjadi tidak indah. Hidup tidak indah. Ya, hidup kita itu indah bila kita banyak tawa dan janda. Tawa dan canda. Tawa dan canda. Dan adik-adik. Bukan dengan amarah mertua yang membabi buta, bukan ya. Kalau istri kita marah itu susah kita melihat senyumnya. Ya, susah. Kalau istri marah kan susah melihat senyumnya, padahal senyum istri itu kan kadar alkoholnya itu tinggi. Begitu memabukkan kita. Tapi biasanya kenapa istri suka marah? Biasanya istri itu marah kalau dia kena gosip. Ya, padahal gosip itu dibuat oleh orang iri, di-share oleh orang lugu, dan diterima dengan baik oleh orang idiot. Jadi kalau istri kita suka gampang kena gosip berarti apa? Idiot. Ketahuilah, di balik istri yang suka marah ada suami yang hayang hitut. Kenapa Pak Haji? Oke Pak Haji, langkah pertama apa yang dilakukan ketika kita harus meredam amarah? Oke, ini pertanyaan bagus. Bila marah menjadi sumber masalah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk meredam amarah? Allah ngasih petunjuk di Al-A'raf ayat 200. Fasta'id billah. Jadi jika setan datang menggoda kita, maka segera kita berlindung kepada Allah. Baca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kata Nabi, idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah. Jika datang amarah pada seorang laki-laki, maka katakanlah aku berlindung kepada Allah. Maka insya Allah akan menjadi tenang. Nah, maka a'udzubillah juga harus menjadi doa masuk mall. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan big sale yang terkutuk. Big sale. Sebab gini, 80%. ya, mall yang banyak diskonnya itu adalah lokasi uji nyali yang tepat bagi ibu-ibu. Dijamin kalau ibu-ibu masuk ke mall yang banyak diskonnya, setengah jam guys kesurupan. Merebut sama ibu-ibu lain, jambak-jambakan, Benar Zaki? Betul. Istri kasurupan belanja, suami kasurupan stres. Tuh, sekarang masuk mall harus vaksin Pak Haji. Dah ibu-ibu mah begini di musim pemilu ya. Ibu-ibu mah tidak tertarik dengan quick count.
Nggak tertarik juga dengan realcon. Ibu-ibu itu hanya satu, tertarik dengan diskon. Diskon 99. 99. Terutama itu ya. Dan Ki, untuk ngasih move on ibu-ibu tidak perlu ngundang kata-kata motivasi dari Marita, Bu, nggak perlu. Satu kata aja, ajak diskonan gitu ya. Itu sudah motivasi Tapi hebat Iki, bagi ibu-ibu Pak Haji. jangan anggap perempuan itu lemah. Ya, perempuan itu kuat. Iya. Sebab obat kuat tercipta demi siapa? Perempuan. Kemarin dia ngasih apa ya? Malah gitu subasa. Jadi obat kuat tercipta untuk perempuan. Berarti perempuan itu kuat, nggak lemah. Strong Pak Haji ya. Strong, ya. Strong. Oke Pak, kan berwudu gitu ya, Hmm. bukan untuk sekedar buat bahaya muka dan lain-lain, tapi ternyata berwudu itu bisa meredam amarah juga, itu gimana Pak? Ah iya benar. Maka yang kedua, Ren, bila marah setelah bilang auzubillahi minasyaitonirrajim segera berwudu, kata Nabi. Berwudu. Innal ghadaba minasyaiton. Amarah itu datang dari setan. Wa inna syaitona khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma'i. Dan api itu akan padamnya dengan air. Air. Maka kata Nabi, fa idza ghadiba ahadukum, bila kalian dirasuki amarah fal yatawaddo, maka segera berwudu. Jadi dengan wudu amarah itu akan redam. Ya, paling ekspresi amarah dengan wudu itu paling banter menangis. Karena setan diredam dengan wudu, lalu ekspresinya kita menangis. Dan biasanya kan kalau sudah menangis jadi ambiar. Iya. Jadi hilang masalah. Pernah menangis? Oke, sekuat-kuatnya lelaki pasti mengeluarkan air mata kalau matanya dicolok. Iki menangis kalau apa? Tapi mau ujung ngecek-ngecek tayo. Ini teh udah asri enak. Bahasannya adem, ngacak-ngacak kayak gitu. Tapi begini, Maafin sobat ngadem. ada orang yang bahagia pada saat kita menangis. Ya. Ada orang yang menangis pada saat kita bahagia. Dialah siapa? Orang yang tidak perlu kita pikirkan. Itu orang iri. Jadi kalau orang ngiri sama kita, jangan ikut ngiri. Kita harus nganan. Kalau ada orang ngiri ke kita, kita ikut ngiri, jadinya konvoy. Jadinya kita golongan orang Orang ngiri. Jadi TikTok. dulu kan kalau lagi kuliah nyantai gitu ya di kampus, lihat cewek-cewek cantik lalu lalang konvoy. Sok berbisik di hati, "Hei kamu cewek cantik, jangan konvoy mulu dong, singgah di hatiku." gitu gak Ki? Jadi kalau ngomong-ngomong apa kiri, jadi suka inget yang kidal. Kalau kidal tuh apa Ki? Kiri dari Dari lahir. lahir. Kalau kamu kidal nggak? Enggak. Nggak, kanan. Berarti Kanan. kadal kamu. Kanan dari lahir. Saingan rada ngabuaya. Gak apa-apa kadal Pak Haji, asal jangan dikadalin ya. Dikadalin. Cewek-cewek itu biasa jadi dikadalin. Oke. Kemudian Pak Haji nih. Heeh. Ada yang bilang kalau ketika kita marah kita harus ganti posisi. Ada posisi apa Pak? Tukeran posisi. 9. Nomor 69 itu gimana tuh? Soalnya inget di Squid Game Oke, tuh ini. 69 baru ngerti ya. Ini otak Gimana Pak Haji? Ini otak gorila semuanya. Gorila, Ki. Gini, itu bener Ki. Itu bener Ki. Jadi kalau lagi marah, lagi marah nih, setelah kita baca istiadah, lalu kita wudhu, masih tetap ada marah, ganti posisi. Misalnya gini kata Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Jika kamu sedang marah, gitu, sedang berdiri, duduk. Duduk langsung ya. Gitu. Setelah duduk masih marah, coba tiduran kata Nabi. Itu biasanya amarah kita menjadi redam. Berpengaruh tapi itu Pak ya? Pengaruh. Tujuannya untuk apa? Ganti posisi supaya woles, supaya slow, supaya kita menjadi santai. Jadi rubah-rubah posisi itu adalah supaya kita santai. Dengan santai kan kita tidak terpancing lagi untuk amarah. Kan ada suami yang ngambek lagi tidur, tiba-tiba telepon isinya berdering. Kok suaminya dilihat ada tulisan beautiful, kan ngamuk. Ah udang ke istrina, hudang. Tengah peting jeung aya nu ngasih SMS beautiful saha. Kata istrinya, jangan berdiri, duduk.
Sok duduk tempo baca. Lin beautiful, baterai full. Sabaran tinggal. Lulungu, besar kalau ngentar. Lulungu. Jadi istrinya dicarikan ya baterai full ya. Jadi Boleh. yang jelas bukan sekedar pada saat marah, pada saat hidup juga kita harus sering ganti posisi, Bre. Misalnya aku ini selalu salah sih di matamu. Pindah isuk mah kahidungna. Karena aku selalu salah di matamu, besok aku akan pindah ke hidungmu gitu ya. Oke. Jadi bila lagi kerja jauh sama istri, kalau di rumah harus dekat. Dekat, Pak. Ya, di rumah kan jauh. Kalau di kantor jauh kan sama istri. Ya. Geus di rumah mah tong jauh, deket lah sama istri kan geus jauhna geus di kantor. Jadi ganti posisi seperti gitu. Sekantor ongko. Tapi orang Kan kayaknya kalau deket sama istri kan pinginnya tuh belajar terus. Belajar naik gunung. rawa-rawa ke hutan. Rawa-rawa ke hutan. Apa yang rawa-rawa? Tuh. Yang becek-becek. Rawa becek. Rawa becek ya. Ada rumputnya kaki? Ada ya. Jauh. Ada orangnya lagi mimpi di surga, mimpi masuk di surga. Iya. Oh, dia minum susu kan di kolamnya kan kolam susu. Iya. Tiba-tiba dia pada saat itu mau makan rumput Fatimah, harus dicabut dulu. Shot. Jadi udah nggak gorowo. Itu baru Pokoknya kan kalau ini dekat, paling expert sih Iki kalau kayak gini. pokoknya kalau dekat sama istri kan bawaannya asik gitu kan. Iya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya aku ingin memeluk kamu kan bisa jadi gitu ya. Kemudian istri juga sama, harus sering ganti posisi istri juga. Jangan posisi istri tuh kayak bawang merah. Bawang merah tuh gimana Pak Haji? Semakin lama dekat dengan dia, semakin banyak air mata yang tertumpah. Nah, jangan gitu. Jadi istri tuh bikin suami nangis terus, nggak boleh gitu. Bila sekarang sudah dapat istri yang seperti gitu, tadi ada filsafat sepeda ontel. Kalau rusak kan jangan punya semangat mencari yang baru, perbaiki dulu. Maka perbaiki dari istri karakter bawang merah ke karakter kunyit misalnya. Hidupnya bisa mewarnai kehidupan suami. Suatu ketika ganti lagi posisinya seperti lada. Tahu lada? Ada. Lada tuh kecil tapi memberi kehangatan. Kehangatan. Kalau Raymond di film seperti apa? Kunyit. Kunyit. Kunyit itu tidak terlalu ganteng tapi mewarnai. Ki, gimana? Suka tuker posisi kan? Bukan. Siapa istrinya yang bawang merah? Yang suka nangis itu. Keren ya. Lu itu mah. Nangis ikut nangis biar meredamnya. Tapi kemarin curhat gitu. Kenapa ya? Kalau istri nangis lagi ngambek kita Jadi nggak apa-apa. ikut nangis. Udah terlewat untung. Ayo. Oke, masih ada Oke. lagi pertanyaan? Ada lagi? Selain berwudu dan berganti posisi, ada cara lain untuk meredam amarah, Pak, ketika amarah memuncak gitu. Iya, itu salah satu di antaranya adalah dengan diam. Diam. Tadi itu emas. ya diam itu mas ya. Kata Nabi gini, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara yang marah, maka diamlah. Diamlah. Cempek gitu ya. Nah, sebab kalau ada yang marah ikutan marah gitu ya. Jadi kalau ada yang marah, jangan ikutan marah, diam saja. Supaya kita ini seperti tenggo. Berapa lapis? Ratusan. Jadi sabarnya biar berlipat-lipat ya. Pokoknya gini, kalau istri lagi marah langsung tanya gitu. Kamu bisa diam nggak? Dikit lah istri marah. Kamu bisa diam nggak? Diam di hatiku. Jangan kemana-mana gitu. Pokoknya diam itu lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain lalu lupa bercermin. Ya, diam itu adalah emas. Karena kalau ada orang yang marah, nah gini, kalau orang yang suka marah-marah terus dan mencaci maki orang lain sembari dia lupa siapa dirinya sendiri, maka itu adalah orang yang rugi.
Ya, pokoknya nanti kalau ada yang marah nyari saya bilang saya lagi di kulkas mau ngadem. Di kulkas. Jangan dilawan, Mbak ya. Jangan dilawan ya. Kadang kalau lihat istri lagi marah, mulutnya nyerocos kayak mercon. Iya. Kalau kita diam, istri kita jadi kayak obeng Tamiya. Lucu. Mau wirid ini. Aduh, nyalain aja blender. Jadi nggak kedengeran, Mas. Bener. Si ada berani pertanyaan. Ada apa aja? Bagi ngaco, bagi berat. Tapi seru nih. Terkait narasi agama Pak Haji yang mengapresiasi orang yang bisa meredam amarahnya. Oke. Begini kata Rasulullah, siapa saja yang pandai menahan amarah padahal dia mampu membucahkannya, tapi dia tahan, maka di surga nanti ya dia akan dipanggil di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Sembari Allah ngasih kesempatan, silahkan kamu pilih mau bergaul dengan bidadari yang mana. Yo, Iya, jadi orang yang menahan amarah kata Nabi. Jadi orang yang pandai menahan amarah padahal mampu untuk mengekspresikannya. Dia di surga nanti oleh Allah akan diperlihatkan di hadapan makhluk yang lain. Dan endingnya kata Allah, mah badai milih bidadari yang mana. Jadi bidadari surga itu adalah mereka yang rela make upnya luntur demi wudhu. Masya Allah. Bila dari surga itu tidak bersayap tapi berjilbab. Berwudu ya. Kan tambah satu kali lagi. Suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa menghantarkan aku ke surga dan menikmati indahnya surga. Kata Nabi, la taghdab, janganlah kalian suka marah, walakal jannah, dan untukmu adalah surga. Jadi orang yang wal kadiminal ghaido, pandai menahan amarah itu pasti endingnya adalah surga. Masya Allah. Keren. Suka marah gak? Kalau istri marah ikut nangis. Pokoknya sekuat-kuat laki-laki pasti akan mencucurkan air mata kalau matanya dicolok tadi. Oke, lah takdob ya Pak Haji. Pak, ada kata-kata Pak terakhir Pak. Terakhir, oke. Ya, yang terakhir tadi, siapa saja yang bisa menahan amarah dan mampu siapa saja yang bisa menahan amarah padahal mampu untuk menumpahkannya, ya kita akan mendapatkan surga. Bila suami atau istri marah lalu berkata dengan penuh amarah, kata istrinya, mulai hari ini kamu harus bisa melupakanku. Kata istri, mulai hari ini kamu harus bisa melupakanku. Maka jawab, bila aku harus melupakanmu, aku ingin ke kantor kelurahan dulu. Mau ngapain? Mau bikin surat keterangan tidak mampu. So sweet. Aku tidak mampu melupakanmu karena hatiku tidak divaksin. Hatiku begitu rapuh saat melihatmu. Jadi maksud hati memeluk gunung, apa daya aku ingin memeluk kamu. Oke. Yang ketiga, nih Abu Lahab dan Abu Jahal kulitnya putih. Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab kulitnya putih, tapi Allah melaknatnya. Kemudian Bilal bin Rabah kulitnya hitam legam. Kalau berbicara yang nampak hanya mata dan putih giginya. Tapi Rasul bermimpi Bilal bin Rabah dikejar-kejar oleh bidadari sorga. Kenapa? Konon Bilal itu adalah sahabat yang pandai menahan amarahnya ketika dicaci dan dibuli oleh orang lain. Jadi orang yang pandai menahan amarah ketika dicaci, dimaki oleh orang lain, di surga dia dikejar-kejar bidadari. Seperti itu. Itu Rabah. Mau jadi Bilal bin Rabah atau Abu Jahal? Bilal aja lah. Bilal aja ya. Rizky Bilal. Beda lagi dulu, jadi yang satu. Abu Janda. Bapak, beda lagi itu. Oke, gitu Pak Haji ya. Luar biasa. Pertemuan kulkas kali ini 3 episode kita dibaksi, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Semangat ya, Pokoknya jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Tanyakan pada narasumber yang lain, sebab wawasan Islam itu begitu sangat luas. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share
video ini ke teman-teman kalau suka ya. Oke. Harus suka. Di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan. Wahyu Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Kulkas Ngatrok selanjutnya.